Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a huda amma ba'd. Di dunia berbagai ulama yang sadah habaib, ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan, ulama, kemudian ilmuwan, politisi, pengusaha besar yang telah berkontribusi untuk agama, bangsa dan negara. Di antara ulama besar habaib yang sangat mendunia dan ilmunya memberkahi di berbagai negara-negara di belahan dunia ialah As-Sayyid Muhammad ibn Adawi ibn Abbas Al-Maliki. Beliau mengarang berbagai karya ilmiah, di antaranya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, sebuah studi tentang kepribadian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling sempurna. Dr. As-Sayyid Muhammad ibn Adawi ibn Abbas Al-Maliki di dalam kitab tersebut dengan judul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, Darus Sanabil, Darul Hawi. Di kitab tersebut di halaman 197 sampai 201 mengungkapkan tentang kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Di antaranya adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Contoh yang pertama, Sayyid Muhammad memberikan contoh. Ada seorang Badui Arabi yang diberikan sesuatu oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, apakah aku sudah berlaku baik kepadamu? Orang Badui itu menjawab, belum. Karena orang Badui menganggap yang diberikan Nabi itu belum banyak. Maka ditanya oleh Nabi, apakah aku sudah berlaku baik kepadamu? Ahsantu ilaik. Kata Arabi itu, la, belum. Maka orang Islam marah melihat ketidaksopanan orang Badui tersebut. Fahadibal muslimun, orang Islam marah. Wa qamu ilaih, dan berdiri untuk menghakimi orang Badui tersebut. Nabi kemudian mencegahnya, an kufu, hentikan, jangan main hakim sendiri, jangan melakukan perlakuan fisik kepada Badui tersebut. Maka Nabi kemudian berdiri masuk ke tempat tinggal beliau, dan akhirnya beliau menambahkan sesuatu kepada orang Badui tersebut. Setelah diberikan pemberian tambahan, kemudian Nabi bertanya, apakah aku sudah berlaku baik? Badui itu mengatakan, sudah, na'am, iya. Anda Muhammad SAW, Rasulullah SAW sudah berlaku baik, karena Nabi telah menambahi sesuatu yang diberikan, menambahkan sesuatu yang diberikan kepada Badui tersebut. Maka Nabi dengan kasih sayangnya, dengan santunnya, dengan tarbiyahnya, jiwa pendidiknya, Nabi mengatakan kepada Badui, karena kamu
sudah berkata aku tidak berlaku baik, kata-katamu yang pertama itu, maka nanti di depan para sahabatku ralat kata-kata itu. Di depan sahabatku ralat kata-kata itu. Maka esok harinya atau sorenya Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat bahwa Badui ini berkata dengan kata-kata yang pertama, aku belum berlaku baik. Setelah aku tambahkan pemberian sesuatu, maka Badui ini ridha, lega hatinya. Apakah demikian Badui? Badui itu menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, Anda sudah berlaku baik. Maka seluruh sahabat menjadi lega. Inilah kasih sayang Nabi kepada manusia. Kemudian Sayyid Muhammad memberikan contoh yang kedua. Contoh tadi ini hadis juga ada di kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad. Asy-Syifa Qadhi Iyad, hadis dengan nomor 228, terbitan Darul Faija. Kemudian yang kedua, kasih sayang Nabi ketika siwak itu sangat bermanfaat untuk ibadah, baik untuk kesehatan. Nabi berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh Dr. Said Muhammad dalam bukunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Insanul Kamil. Rasulullah mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Jika aku tidak khawatir memberatkan umatku, tentunya umatku akan aku perintahkan, akan aku haruskan siwakan setiap wudu. Tapi itu tidak diharuskan, siwakan setiap wudu. Ini hadis ada di dalam kitab As-Sunanul Kubra lin-Nasa'i. Ini kitab hadis, bukan Sunanus Sughra. Kalau Ruwahun Nasa'i itu di kitab As-Sunanus Sughra yang terkenal dengan kitab Al-Mujtaba. Tapi kalau ini As-Sunanul Kubra di jilid 5 terbitan Darut Ta'sil dengan nomor hadis 3218 dengan redaksi yang agak berbeda sedikit, ya, tetapi intinya sama, substansinya sama. Kemudian contoh yang ketiga, Nabi kasih sayang kepada umatnya, yaitu Nabi, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sebetulnya tidak ingin masuk Ka'bah supaya tidak memberatkan umatnya, ingin idealisme untuk bisa masuk Ka'bah, dan itu akan beresiko rebut-rebutan masuk Ka'bah. Maka Nabi tidak, istilah orang Jawa, tidak ngemen-ngemen, tidak begitu mementingkan sekali untuk bisa masuk Ka'bah. Nabi tidak begitu mementingkan sekali untuk bisa masuk Ka'bah. Itu kata Sayyid Muhammad SAW, wa karahatuhu tuhulal Ka'bah li'alla tata'annata ummatuhu. Rasul tidak suka sering masuk Ka'bah supaya tidak mengewuhkan umatnya. Ini hadis di dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah, karya Ibn Khuzaimah dengan cetakan Al-Maktab Al-Islami, di hadis nomor 3014. Di sini diceritakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni dakhaltul Ka'bah, sesungguhnya aku masuk Ka'bah, wadittu anni lam akun fa'altu, sebetulnya aku senang tidak melakukan masuk Ka'bah. Inni akhafu an akuna qad at'abtu ummati min ba'di, aku khawatir menyusahkan, memayahkan umatku setelah aku rebut-rebutan masuk Ka'bah. Tapi karena Nabi tidak ngemen-ngemeno, tidak terlalu mementingkan masuk Ka'bah, maka umatnya tidak berebut untuk masuk Ka'bah. Ini sebuah langkah Nabi SAW untuk tidak menyusahkan umatnya hari kemudian. Ternyata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki semua ada sumbernya. Tadi bersumber dari kitab Asy-Syifa, ada kitab As-Sunanul Kubra li Nasa'i, kemudian Sahih Ibn Khuzaimah. Kasus keempat, yaitu ketika Rasulullah SAW didustakan oleh orang-orang kafir, maka Jibril menginformasikan bahwa malaikat penjaga gunung telah diperintahkan Allah untuk menunggu perintah Nabi Muhammad supaya gunung Abu Qubais dan gunung Qu'ayqi'an untuk dijatuhkan, menjatuhi orang-orang kafir, melongsori orang-orang kafir, supaya binasa mereka. Malaikat penjaga gunung menunggu perintah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Dikutip Sayyid Muhammad ibn Maliki Al-Maliki, dikutip Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang belakang mereka, keturunan mereka, genetik mereka, keturunan yang menyembah Allah satu, menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Ini luar biasa. Nabi tidak ingin mereka yang kafir itu segera dihancurkan, segera dibinasakan, segera dimusnahkan, tidak. Tapi Nabi ingin dari mereka lahir orang-orang yang beriman, dari mereka lahir zuriyah yang Islam, yang iman, yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ini hadis di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, ternyata ini ada hadis di dalam Sahihul Bukhari di nomor hadis 3231. Ini kasus yang keempat. Kemudian kasus yang kelima, ada kemiripan ini. Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki mengutip tentang informasi Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala amara as-samaa'a wal arda wal jibala an tuti'aka. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan langit, bumi dan gunung-gunung untuk menurut, untuk taat dengan komandomu Muhammad, dengan instruksimu, dengan perintahmu, supaya untuk memusnahkan orang kafir. Langit, bumi, gunung siap memusnahkan orang-orang kafir. Rasulullah menjawab, faqala uakhiru an ummati la'alla Allaha ayyatuba alaihim. Aku minta
berusaha untuk ditunda, jangan dihancurkan dulu, jangan dimusnahkan dulu umatku. La'allallaha ayyatuba alaihim. Harapanku semoga Allah menerima tobat mereka, menjadikan mereka bertobat dan menerimanya. Ternyata ini ada di dalam kitab tafsir Abu Les As-Samarqandi yang bernama Tafsir Bahrul Ulum. Tafsir Bahrul Ulum karya Abu Les As-Samarqandi di jilid 1 halaman 482. Inilah 5 contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Luar biasa. Ini merupakan bab yang sangat penting yang diangkat oleh Sayyid Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, maha gurunya para ulama dunia. Sangat berilmu, produktif, dan banyak karomahnya. Ini ulama habaib dan sadah. Kita hormati ulama habaib, sadah, atau para kiai, para ulama pribumi kita hormati, para ulama habaib kita hormati, para sadah kita hormati. Maka kita akan mendapatkan barokah ilmu, barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.